Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Al-Jihad dengan NIM 23 14 10 123. Saya berada di kelas 3D jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah merupakan konsep pembiayaan berbasis jual beli yang menjadi salah satu produk utama di perbankan syariah. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip, pengakuan, pengukuran, dan perlakuan akuntansi murabahah sangat penting untuk menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun definisi dan konsep murabahah. Pertama adalah pengertian murabahah. Pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau disebut margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada karakteristik murabahah, yaitu adanya kesepakatan harga, margin keuntungan, dan pembayaran tangguh menjadi ciri khas transaksi murabahah. Yang ketiga ada landasan syariah. Murabahah didasarkan pada prinsip jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan fatwa MUI. Lalu di sini ada prinsip-prinsip akuntansi murabahah. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan murabahah diakui pada saat penyerahan barang kepada pembeli, bukan pada saat akad. Yang kedua ada biaya perolehan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dijadikan dasar dalam menentukan harga jual. Yang ketiga yang pasti margin keuntungan. Margin keuntungan disepakati di awal dan tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan. Lalu di sini ada pengakuan dan pengukuran murabahah. Yang pertama adalah saat perolehan. Aset murabahah diakui sebesar biaya perolehan yang disepakati. Yang kedua saat akad, yaitu kewajiban penjual kepada pembeli diakui sebesar harga jual barang. Yang ketiga saat penyerahan. Keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Lalu ada proses transaksi murabahah, yaitu yang pertama adalah pemesanan barang. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank, semisal mau beli mobil ataupun sebagainya. Yang kedua pembelian barang. Bank membeli barang yang diinginkan nasabah dari pemasok. Yang ketiga penyerahan barang. Bank menyerahkan barang yang telah dibeli kepada nasabah. Yang keempat baru pembayaran cicilan. Nasabah membayar harga jual barang secara angsuran kepada bank. Lalu ada pengaruh murabahah dalam laporan keuangan. Aset murabahah. Yang pertama, aset murabahah dicatat sebagai piutang pada sisi aset laporan posisi keuangan. Yang kedua ada kewajiban murabahah. Kewajiban murabahah dicatat sebagai utang pada sisi liabilitas laporan posisi keuangan. Yang ketiga ada laba murabahah. Laba murabahah diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Lalu ada tantangan dan peluang dalam akuntansi murabahah. Yang pertama adalah pertumbuhan perbankan syariah. Peluang untuk terus mengembangkan produk-produk berbasis murabahah yang sesuai kebutuhan. Lalu ada kepatuhan regulasi. Tantangan untuk mematuhi standar akuntansi dan peraturan terkait akuntansi murabahah. Yang ketiga ada digitalisasi proses, yaitu peluang untuk mengoptimalkan sistem dan proses transaksi murabahah secara digital. Lalu yang selanjutnya ada perlakuan akuntansi diskon. Yang pertama, diskon pembelian. Diskon yang diterima saat pembelian barang akan mengurangi biaya perolehan aset murabahah. Lalu ada diskon pelunasan. Diskon yang diberikan bank saat pelunasan utang akan mengurangi jumlah utang murabahah. Lalu ada diskon margin. Diskon yang diberikan bank atas margin akan mengurangi pendapatan murabahah. Lalu ada contoh soal. Di sini yang pertama misalnya tentang perhitungan harga jual. Misalnya, salah satu bank membeli mobil seharga 200 juta rupiah untuk dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan 10%. Berapa yang ditanya adalah berapa harga jual mobil tersebut. Jawabnya adalah harga jual mobil tersebut adalah 220 juta rupiah. Karena harga jual sama dengan harga beli plus margin keuntungan. Lalu margin keuntungan sama dengan 10% dikali 200 juta rupiah. Sama dengan 20 juta rupiah.
Harga jual sama dengan 200 juta rupiah plus 20 juta rupiah. Atau bisa dijumlahkan sama dengan 220 juta rupiah. Yang kedua, contohnya lagi ada pengakuan pendapatan. Kapan pendapatan murabah diakui? Jawabannya adalah pendapatan murabah diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah. Yang ketiga, ada contoh penyajian laporan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyajikan pos-pos terkait murabah dalam laporan keuangan? Jawabannya adalah aset murabah disajikan sebagai piutang pada sisi aset laporan posisi keuangan. Kewajiban murabah disajikan sebagai utang pada sisi liabilitas laporan posisi keuangan. Laba murabah disajikan sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Lalu yang terakhir ada contoh kasus dan implementasi akuntansi murabah. Seperti yang tadi di slide sebelumnya, yaitu yang pertama perolehan aset. Bank membeli aset senilai 100 juta untuk dijual ke nasabah. Misal tadi beli mobil. Lalu akad murabahnya yang keduanya. Baru bank menjual aset ke nasabah atau menjual mobil tadi ke nasabah dengan harga jual 120 juta dan margin 20 juta. Jadi keuntungannya itu 20 juta atau marginnya 20 juta sesuai kesepakatan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penyerahan aset. Bank menyerahkan aset ke nasabah dan mengakui pendapatan murabah. Setelah setelah akadnya disahkan, baru penyerahan aset tersebut. Nah, diserahkan mobil tadi tuh ke si nasabah ini. Yang keempat baru pembayaran cicilan. Baru nasabah membayar cicilan kepada bank sesuai jadwal yang telah disepakati. Jika kesepakatannya adalah cicilan, ya itu sesuai jadwal yang disepakati. Adapun misalnya telat atau tidak bayar sebagainya, maka biasanya dikenakan denda sesuai yang telah disepakati di perjanjian awal. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.